Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan materi kita mengenai mata kuliah sanitasi keamanan pangan. Ya. Pada pertemuan yang ke-10 ini, materi kita adalah mengenai food quality control and quality assurance, atau kalau bahasa Indonesianya pengendalian mutu dan jaminan mutu pangan atau makanan. Oke, kita masuk ya untuk ke latar belakang atau pendahuluan materi ini, bahwa makanan atau pangan itu merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berkaitan dengan ketahanan hidup manusia. Nah, manusia membutuhkan energi dari makanan, sehingga tentu perlu memperhatikan kandungan zat gizi yang ada di dalamnya dan keamanan serta kebersihan dari makanan tersebut. Nah, makanya untuk memperhatikan zat gizi, kemudian karena kita butuh energi dari makanan, makanya kita butuh keamanan dan mutu dari bahan makanan tersebut. Nah, untuk pengolahan makanan, ya bahan pangan biasanya tidak dikonsumsi secara mentah ya. Kalau makanan atau pengolahan makanan tentunya dimulai dari proses pemilihan bahan baku, kemudian pengolahannya, pencucian, kemudian pengolahannya menjadi makanan yang siap saji atau yang sudah matang. Nah, dalam proses tersebut biasanya bahan pangan juga akan mengalami penurunan mutu dari sejak mulai dipanen sampai ditangkap. Nah, misalnya untuk makanan yang dipanen itu seperti padi, beras ya, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun kalau yang ditangkap itu seperti ikan, ya olahan makanan yang berasal dari laut, ya bahan baku atau sumber pangan dari laut, ikan, udang, kerang, kemudian apalagi yang lainnya. Nah, itu akan mengalami penurunan mutu ya, dengan berbagai alasan, mungkin karena rusak dalam perjalanan, sehingga mulai dari sana sudah mulai terjadi penurunan mutunya hingga ke tangan konsumen. Maka dari itu maka perlu dilakukan proses pengolahan yang harus tepat ya, sehingga akan mengurangi atau meminimalisir terjadinya penurunan kualitas mutu suatu barang ataupun bahan pangan hingga menjadi makanan yang siap saji. Nah, ini tadi bahwa makanan yang sehat dan aman merupakan faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Maka dari itu, kualitas dan keamanan pangan itu perlu diperhatikan mulai dari aspek biologi ya. Misalnya bahwa makanan atau bahan pangan tersebut itu harus bersih dari kontaminan biologi seperti dari mikrobiologi ya, kuman, bakteri, virus, kemudian jamur, parasit ya, tentu harus kita perhatikan dari aspek biologi. Kemudian dari aspek kimia, misalnya bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan tambahan pangan. Nah, bahan-bahan tambahan pangan seperti bahan yang memang tidak seharusnya digunakan untuk campuran bahan makanan ya, seperti sekarang kita sering mendengar tambahan boraks, pengawet ya, kemudian ada formalin. Nah, itu yang tekstil, pewarna tekstil, nah itu sangat salah jika digunakan dalam pembuatan atau pengolahan bahan makanan. Nah, secara fisik, misalnya kerusakan karena pada saat membawa distribusi bahan pangan ke lokasi industri atau ke rumah makan ya, nah itu sudah rusak, sehingga
yang perlu dijaga kualitasnya dari segi biologi, aspek biologi, kimia, dan fisik. Nah, kemudian pada saat sekarang ini sudah banyak sekali ya jaminan mutu dan keamanan pangan yang semakin berkembang ya, karena itu merupakan tuntutan dan persyaratan dari konsumen sekarang, bahwa untuk mereka sudah banyak ya, sudah bisa memilih makanan atau produk makanan yang sudah terjamin keamanannya dan mutunya. Biasanya tuh kalau produk yang terjamin itu ada sertifikatnya, kemudian ada label di kemasannya itu ISO 9000, kemudian sudah ada bersertifikat GMP atau HACCP ini ya. Nah, itu menandakan bahwa produk tersebut sudah terjamin dari segi mutu dan keamanan pangannya. Nah, itu yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini, yaitu bagaimana suatu industri pengolahan makanan memperhatikan pengendalian mutu dan jaminan mutu makanannya. Nah, untuk saat ini sebenarnya mutu itu apa sih? Ya, mutu itu merupakan kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen. Atau menurut SNI 198402 tahun 96 ini, bahwa mutu merupakan keseluruhan gambaran atau karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi melihat mutu itu sebenarnya gambaran ya, belum tentu mutu gambaran produk itu baik, tidak selalu baik mutunya, ada mutu yang buruk, ada mutu yang bagus kualitasnya, ada yang mutu yang sangat bagus ya. Nah, nanti juga akan kita lihat ada kelas mutu namanya atau grading. Ya, mutu juga bisa dikelompokkan mutu yang buruk atau rendah, mutu yang jelek, dan juga mutu yang baik atau berkualitas. Nah, kemudian mutu pangan ya nilai atau nilai. Jadi di gambaran atau definisi lainnya adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, bagaimana kandungan gizinya, bagaimana keamanan pangannya, dan bagaimana standar perdagangan terhadap bahan makanan, dan minuman. Nah, kemudian batas mutu. Jadi pemerintah juga menetapkan ya batas mutu. Jadi bahwa pemerintah telah menetapkan ya untuk setiap produsen itu harus menjaga keamanan pangannya demi upaya perlindungan konsumen, bahwa pemerintah melarang para produsen ini untuk memproduksi pangan dengan kualitas mutu yang rendah. Nah, jadi makanya sekarang juga sering kita lihat ada banyak produk pangan yang sudah dilabeli ya. Nah, SNI ini sering kita melihat atau nanti kalau membaca produk-produk makanan kemasan misalnya, nah itu ada label SNI-nya ya. Nah, itu berarti atau ada label ISO-nya. Nah, itu menandakan bahwa produknya sudah bermutu baik. Nah, kemudian kelas mutu. Kelas mutu artinya adalah adanya keragaman mutu dan ditetapkannya batas mutu. Bahwa mutu juga punya tingkatan. Nah, ada kelas mutu yang jelek atau rendah, ada yang baik, ada yang sangat baik. Nah, kegunaannya kelas mutu itu adalah menciptakan keadilan dalam perdagangan. Ya, kelas mutu itu mempertemukan antara produsen atau penjual, konsumen atau pembeli, dan komoditasnya pada posisi atau tempat waktu yang sama. Kemudian untuk pelayanan konsumen, kelas mutu memudahkan produsen atau penjual kelas-kelas mutu yang tersedia. Ya, jadi untuk pelayanan konsumen, jadi konsumen itu sudah mengerti ya bahwa sebenarnya di pasar itu sudah bahan pangan atau makanan produk itu sudah ada juga kelas-kelasnya ya, untuk memudahkan pembeli atau konsumen mengenali berbagai macam pilihan kelas mutu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan komoditas yang berbeda. Nah, kelas mutu bahan mentah ataupun produk jadi dimanfaatkan untuk kegunaan bahan atau produk yang berbeda.
Kemudian untuk perdagangan dan usaha, di kelas mutu juga dapat menjadi dasar untuk menaikkan harga produk. Ya, kadang kalau produk yang dengan mutunya bagus atau sangat bagus, biasanya harganya juga akan lebih mahal dibandingkan dengan produk pangan yang mutunya rendah. Ya, biasanya dilihat juga dari harga suatu produk tersebut. Nah, ini yang juga perlu dipahami adalah dimensi mutu. Ya, mutu itu punya 5 dimensi. Yang pertama adalah bukti langsung, ya, bahwa mutu terdiri dari bukti langsung ini terdiri dari fasilitas fisik, ya, perlengkapan. Oke, jadi di bukti langsung tangible itu terdiri dari fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Jadi kita bisa menilai suatu produk itu dilihat dari bukti langsungnya. Bukti langsung yang kita bisa lihat seperti bagaimana sih fasilitas fisik dalam pengolahan makanan. Misalnya mereka menggunakan fasilitas mesin apa, ya untuk proses produksinya seperti apa, kemudian untuk pengolahan bahan bakunya seperti apa, pengolahan dalam proses masaknya seperti apa, sampai nanti penyajiannya, pengemasannya. Nah, kita lihat dari segi fasilitas fisiknya. Dan perlengkapannya apa saja, kemudian pegawainya atau penjamah makanannya ya. Nah, mereka seperti apa nih kualitas dari personal hygiene-nya, perlengkapan APD-nya, ya, dan sarana komunikasi yang digunakan. Kemudian kehandalan, ya, handal ini ya merupakan kemampuan perusahaan atau institusi dalam memberi pelayanan. Ya, bagaimana perusahaan atau produsen itu melayani konsumennya apakah segera, akurat, dan memuaskan dari pihak konsumennya sendiri. Kemudian daya tanggap, yaitu dapat diakses, tidak lama menunggu ya pelayanannya, kemudian serta bersedia mendengar keluh kesah dari konsumen. Nah, itu tanggapnya seperti apa tuh responsiveness-nya. Apakah punya dibuka kotak saran gitu ya untuk ke produknya, untuk pelayanannya, untuk menunggu aksesnya seperti apa gitu ya. Kemudian standar yang ditetapkan serta menyelesaikan masalah yang ditemukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu. Nah, seperti apa standar yang mereka tetapkan? Apakah mereka punya SOP? Apakah mereka punya SOP untuk pelayanan, untuk proses pengolahan makanan, untuk standar produknya, ya. Nah, itu jadi dimensi standar. Kemudian empati. Nah, untuk empati ini adalah melihat bagaimana sih kemudahan berhubungan antara produsen dan konsumen, komunikasinya seperti apa, perhatiannya seperti apa kepada konsumen, apakah memahami kebutuhan konsumen atau tidak. Nah, itu merupakan dimensi yang kelima, yaitu empati. Nah, ini adalah dimensi mutu, 5 dimensi mutu yang perlu diperhatikan ya untuk melihat atau untuk meningkatkan kelas mutu. Nah, ini untuk kerusakan dan penurunan mutu pangan, bahwa pangan atau bahan pangan, bahan makanan, itu akan mengalami kerusakan, ya mulai dari saat setelah dipanen atau ditangkap, ya, itu sudah mulai akan mengarah kepada penurunan mutu. Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu itu atau kerusakan itu dan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari faktor mikrobiologi atau biologi tadi ya, bahwa seperti bakteri, kemudian kamir itu jamur, kapang, insekta, ya, serangga, atau rodensia. Nah, itu binatang pengerat. Nah, itu bisa menimbulkan kerusakan terhadap bahan pangan. Kayak bakteri, biasanya kalau untuk produk yang basah atau bahan-bahan pangan yang basah ya, seperti tadi ikan, kemudian tadi makanan laut, hasil olahan laut, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan,